Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana keadaan kita? Semoga kita sehat-sehat semua. Dan bila kita dalam keadaan kurang sehat, mari kita datang kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan pemulihan. Mari Bapak Ibu kita sambut firman Tuhan di pagi hari ini, di hari Kamis, 23 Desember 2021. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mau belajar dan menyapa firman-Mu Tuhan. Beri kami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menerjemahkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan saat kami beristirahat. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian. Biarlah kami saat ini diberkati oleh Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong hidup kami. Berbicara oleh Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita kali ini bertajuk Biji Mata Tuhan. Diambil dari Kitab Ulangan 32 ayat 10, terjemahan baru Lembaga Alkitab demikian menuliskan. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijagainya sebagai biji matanya. Saudara-saudara, mata adalah salah satu indera yang mempunyai fungsi untuk melihat apapun, baik keindahan dunia maupun segala ciptaannya. Mata merupakan salah satu objek keindahan tersendiri yang bisa kita kagumi. Tidakkah Anda pernah terpesona melihat mata yang indah milik seseorang? Misalnya kontak lens dengan warna-warni menarik pun tersedia di mana-mana untuk mempercantik mata. Tidak hanya pada bola mata, tetapi wanita pun suka memoles area sekitar mata mereka dengan berbagai warna-warni. Baik bulu mata, alis, maupun kelopak. Agar tidak silau, orang pun melindungi matanya dengan kacamata hitam. Kalau kita bekerja sebagai pengelas misalnya, kita membutuhkan mata Anda dari percikan api dengan kacamata. Ini semua menggambarkan betapa berharganya dan pentingnya mata buat kita. Saudara-saudaraku, jika bagi kita seperti ini, demikianlah juga buat Tuhan. Jika mata itu penting bagi Tuhan, betapa indahnya ketika Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya. Di mana Tuhan melindungi, mengawasi kita, seperti menjaga biji matanya sendiri. Beberapa kali firman Tuhan berbicara tentang hal itu. Didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya sampai biji matanya. Ulangan 32 ayat 10. Ini adalah nyanyian Musa yang menyatakan amat penting bahwa dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaannya ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalannya. Ya Raja segala bangsa. Itu bisa dilihat dalam bacaan kita di Wahyu 15 ayat 3. Saudara-saudaraku, betapa indahnya mengetahui bahwa kita yang tidak ada apa-apanya dan selalu berbuat dosa setiap hari ternyata begitu penting bagi Tuhan, sehingga kita disebut sebagai biji matanya. Adakah orang
yang akan dengan sengaja merusak matanya sendiri? Tentu tidak. Jika kita merusak mata sendiri, itu sama artinya merusak diri kita. Tidak ada bagian tubuh kita yang tidak berguna. Tuhan telah melengkapi seluruhnya dengan luar biasa seluruh tubuh kita, termasuk di dalamnya mata sebagai salah satu organ penting dalam tubuh kita. Saudara-saudara, semua keindahan alam beserta keragamannya, jutaan budaya, warna-warni dunia, kita melihat sebagai kebesaran Tuhan dari ciptaannya. Kita membaca betapa Daud menyadari betul-betul keindahan ciptaan Tuhan di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Lihatlah salah satu petikan dari perikop ini. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalipun kau jadikan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mazmur 104 ayat 24. Artinya saudara-saudara, mata merupakan organ yang amat penting yang memampukan kita menikmati semuanya. Sebab tanpa mata, sulit bagi kita melihat keindahan Tuhan. Jika Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya, tentulah itu sebagai sebuah pernyataan penting dari dunia akan betapa pentingnya kita bagi Dia. Saudara-saudaraku, jika Tuhan sudah menjanjikan sebuah jaminan pemeliharaan yang amat penting seperti melindungi biji matanya sendiri, maka itu artinya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, dan tidak perlu takut menatap hari depan. Meskipun itu semua belum bisa kita lihat, meskipun mungkin kita masih berhadapan dengan ketidakpastian apa yang terjadi nantinya di tahun 2022 yang akan kita tinggalkan di tahun 2021 nanti. Belum ada kepastian. Bahkan jika ada himpitan, problem hidup yang masih mendera, jangan khawatir. Karena bagaimanapun juga Tuhan sudah menyatakan bahwa kita merupakan biji matanya sampai kapanpun. Begitu berharganya kita di mata Tuhan, Dia akan senantiasa ada bersama-sama kita, Immanuel. Dia juga akan mengawasi kita, melindungi kita dari segala hal agar bisa melihat dan mendapatkan hidup yang aman, lengkap dengan segala kelimpahan. Karena itu saudara-saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yakinlah bahwa kita akan selalu menjadi biji mata Tuhan sampai selama-lamanya. Selamat memulai karya dalam hidup kita hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Inilah syukur kami ya Tuhan di hari ini. Dan biarlah kami terus memelihara hidup kami, karena kami adalah biji mata-Mu Tuhan, seperti janji-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Dan dalam nama Yesus, kami memohon Roh Kudus-Mu menjadi penolong hidup kami. Amin. Selamat pagi.